Hey, nyok kabar bro? Setelah beberapa hari gua gunakan, sekarang saatnya untuk memberikan ulasan smartphone dari itel yaitu Vision 3 Plus. Sepertinya banyak juga yang penasaran dengan smartphone ini. Jadi, gimana pengalaman gua dengan itel Vision 3 Plus? Silahkan simak video ini sampai selesai. Pertama-tama kita lihat dari desainnya. Mengusung desain kekinian pada bagian belakang dengan frame kamera yang dibuat berukuran besar mengikuti tren saat ini. Di samping frame ini juga terdapat logo petir dan tulisan fast charge yang posisinya vertikal. Tulisan ini agak sulit dibaca kecuali diperhatikan dengan teliti. Walau terkesan mubazir, tapi ini mempermanis desainnya agar terlihat futuristik. Menggunakan material plastik dengan motif garis-garis dan kabar baiknya, back cover ini tidak mudah dekil. itel juga memberikan hardcase transparan untuk melindungi bodi bagian belakang ini. Untuk bagian depan tidak ada yang spesial, standar aja. itel Vision 3 Plus menggunakan desain water drop untuk kamera depannya. Satu hal yang perlu kalian perhatikan dari desainnya adalah ukurannya yang panjang. Kalau kalian cari smartphone yang compact, HP ini tidak cocok untuk kalian. Membawa layar IPS 6,8 inch, itulah penyebab HP ini punya ukuran yang panjang. Resolusinya 720x1640 pixel, sehingga memiliki kepadatan sekitar 263 pixel per inch. Punya kontras warna yang cerah membuat layar ini terasa lebih hidup. Ditambah sudah mendukung refresh rate 90 Hz. Layar ini belum didukung dengan kaca Dragon Trail Glass maupun Gorilla Glass. Tapi itel sudah memberikan proteksi tambahan berupa anti-gores plastik yang sudah langsung terpasang di layarnya. Ke bagian hardware dan software, itel Vision 3 Plus membawa spesifikasi yang tangguh untuk smartphone dengan harga 1,5 jutaan. Menggunakan SoC Unisoc Tiger T606. Buat yang belum tahu kira-kira seperti apa performa SoC ini, gua kasih perbandingan kasar aja ya. Jadi, Unisoc Tiger T606 ini performanya lebih baik daripada MediaTek Helio G35. Kalau dilihat sih konfigurasi CPU yang digunakan sama dengan milik Helio G70, yaitu 2 core Cortex A75 dan 6 core Cortex A55, tapi clock speed Tiger T606 ini lebih rendah. Didukung dengan RAM 4GB dan memori penyimpanan 64GB. Ingat, ini harganya 1,5 jutaan. Spesifikasi kayak gini sih udah mantep. Untuk main game juga lumayan. UI yang digunakan yaitu itel OS dengan versi 7.6.0. UI ini mirip dengan XOS-nya Infinix dan juga HiOS-nya Tecno. Bahkan ada beberapa aplikasi dari HiOS yang juga terpasang di HP ini, seperti Hi Browser dan Hi Translate. Ada beberapa aplikasi pihak ketiga yang sudah terinstall dan sebagian besar tidak gua butuhkan. Bahkan kita bisa menemukan 4 toko aplikasi sekaligus, yaitu Play Store, toko aplikasi bawaan Android Google, Palm Store, toko aplikasi Infinix termasuk juga itel, Etalase Apps by Artek, kayaknya ini aplikasi buatan dalam negeri. Lalu ada juga toko aplikasi khusus permainan, AHA Games. Bebas dah tuh kalian mau install dari aplikasi yang mana. Fitur di itel OS ini lumayan lengkap. Ada juga fitur FusiMem, fungsinya adalah untuk membuat virtual RAM. Defaultnya sih 1GB, tapi bisa juga kalian tingkatkan menjadi 3GB. itel juga sudah menggulirkan update sistem. Pembaruan yang disediakan salah satunya menambahkan fitur aplikasi ganda. Jadi kalau itel Vision 3 Plus kalian belum punya fitur ini, sebaiknya update sistem dulu ya. Gua juga mau bahas soal fingerprint. Fingerprint di HP ini performanya mengecewakan. Gua sampai beberapa kali mengulang pendaftaran sidik jari agar akurasinya jadi lebih baik. Tips dari gua sih, pastikan kalian menutupi seluruh area sensor fingerprint dengan jari agar si sensornya ini bisa mendeteksi secara akurat. Untuk bagian kamera, itel Vision 3 Plus mengandalkan kamera belakang dengan resolusi 13 megapiksel kamera utama dan 0,08 megapiksel kamera tambahan yang disebut dengan AI kamera. Sedangkan kamera depan beresolusi 5 megapiksel. Hasil kameranya sudah cukup baik.
cenderung standar aja sih untuk harga segini. Kalian bisa kasih penilaian sendiri dari beberapa contoh foto dan video yang sudah gue ambil. Berikut ini adalah contoh perekaman video kamera belakang dari itel Vision 3 Plus. Untuk perekaman video kamera belakang maksimal di 1080p 30 fps dan belum ada stabilizer. Dia mencari fokus ya. Fokusnya ini sepertinya lari-lari nih. Tapi kalian bisa nilai sendiri seperti apa kualitas perekaman videonya dan kualitas rekaman audionya. Turun tangga. Dan ini adalah contoh perekaman video kamera depan dari itel Vision 3 Plus. Untuk perekaman video kamera depan juga bisa merekam di 1080p 30 fps, belum ada stabilizer. Kita pegang tangan dua. Kayaknya goyang-goyang ya kalau nggak ada stabilizer. Oke, itu dia. Gimana menurut kalian perekaman video kamera depan dan perekaman audionya? Pada bagian baterai, HP ini membawa baterai jumbo dengan kapasitas 6000 mAh. Untuk penggunaan gua sih daya tahan baterainya memuaskan. Melewati waktu 24 jam dengan screen on time 7 jam, itu pun baterai masih tersisa 50%. Mantap. Untuk isi ulang baterai, mengandalkan charger bawaan dengan output maksimal 18 watt. Fast chargingnya berfungsi dengan cukup baik. Untuk mengisi baterai jumbo yang hanya tersisa tinggal 1%, dalam waktu 1 jam baterainya sudah terisi sekitar 55%. Sekitar 1,5 jam sudah terisi 77%. Tapi kemudian pengisiannya mulai melambat hingga total 100% membutuhkan waktu sekitar 2 jam 40 menitan. Kenapa pengisiannya jadi melambat? Tujuannya adalah untuk menjaga umur si baterai ya. Jadi biasanya charging akan berangsur-angsur melambat kalau baterai sudah mendekati penuh. Oke, kesimpulannya, itel Vision 3 Plus bisa banget masuk ke dalam daftar smartphone incaran di harga 1,5 jutaan. Layar sudah 90 Hz, performa komputasi yang mumpuni, baterai jumbo, dan fast charge 18 watt. Kekurangan yang paling terasa adalah pada performa fingerprint yang mengecewakan. Selebihnya, itel Vision 3 Plus sudah memenuhi harapan gua. Udah, itu aja ulasan gua untuk itel Vision 3 Plus. Kalau kalian tertarik, bisa cek link yang ada di kolom deskripsi video ini. Jangan lupa klik like jika kalian suka, share jika bermanfaat, tinggalkan komentar. Buat yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Dengan begitu, kalian sudah membantu gua agar tetap semangat dalam mengembangkan channel ini. Dengan gua Al dari Nyokaber Gadget, terima kasih dan sampai jumpa.